Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis. Bab pertama tentang pengertian Al-Quran dan Hadis. Apa itu Al-Quran? Al-Quran menurut bahasa adalah merupakan isim masdar dari fi'il madhi qara'a yang artinya bacaan. Definisi atau pengertian Al-Quran itu sendiri adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Jadi anak-anak kalau membaca Al-Quran itu merupakan suatu ibadah dan akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang sangat besar. Jadi usahakan kita sebagai umat Islam itu setiap hari membaca Al-Quran. Yang kedua, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Dan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan diriwayatkan secara mutawatir. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Seperti itu. Nama-nama lain di dalam Al-Quran, yang pertama ada Al-Dzikra, peringatan, Al-Huda, atau petunjuk, Al-Kitab, atau kitab, Al-Furqan, pembeda, dan Asy-Syifa itu adalah penyembuh. Jadi masih banyak lagi nama-nama lain Al-Quran di dalam Al-Quran itu sendiri. Tapi di sini saya tuliskan hanya 5. Selanjutnya, fungsi Al-Quran bagi Rasulullah. Bagi Rasulullah, Al-Quran adalah sebagai hujjah atau bukti yang kuat atas kenabian dan kerasulannya, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu sebagai bukti bahwa Rasulullah itu adalah Nabi Muhammad SAW dan Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Itu bagi manusia sendiri adalah sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam berperilaku dalam kehidupan, baik terhadap sesama manusia maupun makhluk lainnya, sebagai penuntun dan petunjuk manusia dalam meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, memberikan informasi tentang hal-hal yang tidak dapat dimengerti dengan akal manusia, contohnya seperti hari kiamat, tentang kehidupan akhirat, tentang surga dan neraka, dan makhluk-makhluk gaib lainnya yang ada di muka bumi. Yang keempat, sebagai penjelas ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab para nabi yang terdahulu, seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Seperti itu. Jadi Al-Quran adalah sebagai penyempurna atau untuk memperjelas kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Fungsi Al-Quran dalam ranah hukum Islam, yaitu Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Jadi yang pertama sebagai sumber hukum Islam. Selanjutnya adalah pengertian hadis. Hadis adalah isim masdar dari fi'il madhi hadatsa, yang artinya baru, peristiwa, mudah, perkataan, ceria, yang kemudian ditambah lam takrif menjadi al-hadisu, yang artinya ucapan atau riwayat atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, definisi hadis yaitu al-haditsu huwa ma'udiful linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran au tahwaha. Hadis yaitu segala sesuatu yang mengandung hukum yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, sikap, atau tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Definisi hadis yang lain adalah hadis yaitu segala ucapan, segala perbuatan dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Jadi pada intinya hadis itu adalah sebuah ucapan,
perkataan, perbuatan, dan apa yang sikap yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap para sahabatnya itu merupakan suatu hadis. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah fungsi hadis. Fungsi hadis dalam ranah hukum Islam yaitu merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah Al-Quran. Yang kedua baru hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang selanjutnya fungsi terhadap Al-Quran. Yang satu penguatan atau mengukuhkan hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran, memperjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau mujmal. Yang ketiga, pembatasan keutamaan Al-Quran, penjelas suatu ayat yang tidak bisa dilogika. Contoh, peristiwa Isra Mi'raj. Jadi untuk peristiwa Isra Mi'raj itu tidak bisa dinalar, dilogikakan. Seperti itu. Sebagai penjelas Al-Quran yang masih bersifat umum, contohnya tentang tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara haji, dan lain-lain. Itu adalah fungsi hadis. Yang selanjutnya fungsi hadis dalam kehidupan manusia. Yang pertama sebagai petunjuk dan dasar dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik dalam kehidupan beragama, sosial, dan bernegara. Yang selanjutnya macam-macam hadis. Hadis qudsi, yaitu hadis yang isinya langsung dari Allah SWT, kemudian disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya dengan redaksi Rasulullah sendiri. Itu disebut hadis qudsi. Hadis qauli, yaitu ucapan-ucapan Rasulullah, itu disebut hadis qauliyah. Yang ketiga hadis fi'li atau hadis fi'liyah, yaitu segala perbuatan Rasulullah. Jadi segala perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah itu disebut hadis fi'liyah atau hadis fi'li. Yang keempat hadis takririyah atau takriri, yaitu sikap Rasulullah ketika melihat perbuatan para sahabatnya. Ketika para sahabat berbuat, Rasulullah hanya diam atau Rasulullah menegur, itu termasuk hadis takririyah atau takriri. Yang kelima hadis hammimah, yaitu hasrat atau keinginan Rasulullah yang belum terrealisasikan. Seperti itu. Nah, catatan matan hadis yaitu bunyi atau lafaz hadis. Kedua, sanad. Sanad adalah urutan asal periwayatan hadis. Yang ketiga adalah perawi. Perawi adalah yang meriwayatkan hadis. Yang keempat, asbabul wurud, sebab-sebab munculnya hadis. Yang kelima, muttafaqun alaih, artinya bahwa hadis itu telah disepakati para ahli hadis kesohihannya. Seperti itu. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita harus terus belajar untuk meningkatkan keimanan kita dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.